Shalom Alaihim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Saat ini kita bersama lagi di dalam renungan embun pagi. Melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Dengan sesanti, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Semoga hari ini, Rabu 19 November 2025, para sahabat Petra senantiasa diliputi kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, namun saya akan membacanya hanya ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 dengan tema menaikkan doa. Sebelum kita mendengar dan menghayati sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa, mohon bimbingan dan penyertaan Roh Kudus. Syukur kepadamu Tuhan, pagi ini Engkau berikan hari baru. Dalam situasi dan keadaan seperti apapun kami semua ya Tuhan, yang Engkau perkenankan menyatukan hati melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM. Engkau perlengkapi dengan sabda, anugerah-Mu sebagai suluh dan pedoman kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami Engkau mampukan mengerti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karya Roh Kudus menolong kami, umat yang Kau kasihi maupun hamba-Mu ini. Kami bersyukur dan meyakini kelangsungan berkat firman yang Kau anugerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sabda Sejati. Amin. Mazmur 141 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti mempersembahkan korban pada waktu perang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Satu pertanyaan ada di dalam diri kita. Jikalau kita beriman kepada Tuhan dan yakin akan selamat, mengapa masih harus berdoa?
Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, saya rasa pertanyaan ini menjadi bagian dari kewajaran. Sebab ketika orang beriman kepada Tuhan pasti mengharapkan keselamatan, dan bagi kita ini adalah bagian dari proses penghayatan iman untuk merasakan damai sejahtera, kesempurnaan dalam kehidupan. Namun kehidupan yang dijalani oleh manusia masih ada dalam suasana apapun yang berlangsung saat dia jalani di dunia ini. Dan pasti itu akan menuju pada kekekalan setelah mengalami kematian. Nah, menjawab pertanyaan itulah Bapak Ibu Saudara, titik pijak kita adalah ketika manusia masih hidup di dunia ini. Penuh dengan situasi keadaan yang tidak hanya membahagiakan saja, bahkan menyedihkan. Persoalan-persoalan dihadapi manusia, bagaimana yang dihadapi pemazmur, nampaknya tidak mudah. Problematika di dalam hidup yang ia jalani bisa membuat dia sulit, sekalipun ia merasa sebagai orang yang begitu dikasihi oleh Tuhan. Bahkan termasuk kesadaran banyaknya kelemahan yang ada pada dirinya. Tuhan berkenan mengampuni, dan ia sungguh merasakan bagaimana iman yang teruji di dalam situasi keadaan. Hingga ia dapat mengungkapkan misalnya Mazmur 23. Tuhan sebagai gembala yang luar biasa bagi pemazmur. Menaikkan doa sebagai tema pada saat ini, menolong kita bahwa ternyata kita memerlukan kekuatan, memerlukan pengharapan, memerlukan dasar untuk terus mengarahkan hidup. Baiklah, mungkin kita merasa tidak ada masalah dan hidup ini adalah happy-happy atau bahagia sedemikian rupa. Apakah kemudian kita tidak terus menjalin relasi dengan Tuhan? Atau hanyakah kita berrelasi atau ingat Tuhan ketika kita bergumul dalam situasi yang sulit? Maka demikianlah doa menjadi sarana manusia terus mengikat apa yang menjadi kesungguhan iman kepada Tuhan. Doa menjadi sarana manusia bisa berkomunikasi dalam relasinya dengan Tuhan. Doa mengungkapkan percakapan secara pribadi pada Tuhan, ataupun juga dapat diungkapkan dalam kebersamaan sebagai doa umat. Doa bisa kita ungkapkan pula sekalipun dalam suasana keadaan bergumul dalam situasi yang sedih, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Mungkin kita tidak mampu mengungkapkan doa dengan kata-kata yang terstruktur dengan baik. Dan memang, bahkan ada orang yang tidak berani mengungkapkan doa di hadapan orang lain, di hadapan orang banyak. Kita menyadari. Namun saya rasa, ketika orang sadar bagaimana memerlukan doa, sebab ia sungguh teramat sungguh pula meyakini sebagai cara berkomunikasi dengan Tuhan yang diimani. Doa menjadi kekuatan. Berharap akan kelangsungan berkat Tuhan, berharap akan penyertaan Tuhan, berharap ada mujizat dari Tuhan. Inilah ungkapan atau ekspresi ketika manusia
berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga doa tetap diperlukan. Dan bagian dari pengajaran dogma gereja apapun, denominasi apapun, pasti akan mengajarkan doa. Bahkan yang lebih luar biasa dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada, doa menjadi kekuatan. Bahkan daya serang ketika menghadapi situasi yang sulit karena kejahatan-kejahatan, ataupun juga menjadi benteng, batu karang, ketika orang dalam situasi keadaan yang sedemikian rupa merasa tidak ada kemampuan menghadapi situasi yang sulit, ia akan menempatkan kesadaran, merasakan aman dalam lindungan Tuhan karena ada doa yang dipanjatkan. Sekalipun mungkin hanya dalam keheningan, melalui meditasi, melalui kontemplasi, doa menjadi cara pula yang tertuju kepada Tuhan. Doa dalam kebersamaan sebagai umat adalah cara yang diwakili oleh pribadi-pribadi pendoa-pendoa hamba-hamba Tuhan, juga menjadi kekuatan dalam pemeliharaan kebersamaan. Misalnya doa yang kita panjatkan dalam persatuan doa, ataupun ibadah-ibadah atau kebaktian-kebaktian. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, dua hal yang mau saya sampaikan dalam perenungan saat ini. Yang pertama, melalui pemazmur, kita dapat mengerti tentang apa yang namanya nilai-nilai etis di dalam doa. Kenapa nilai-nilai etis? Ini menolong kita untuk mengerti bahwa yang pertama adalah menyadari betul siapa diri dan siapa Tuhan. Dalam relasi penghargaan kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan yang memimpin hidup. Yang kedua, karena Tuhan yang memimpin hidup, itulah maka dia sadar bagaimana menjaga diri, bahkan bagaimana menjaga hati, serta bagaimana berkomitmen dengan sikap hidup yang baik. Nilai-nilai inilah Bapak Ibu Saudara para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, menolong kita untuk mengerti bahwa dalam situasi keadaan apapun dan bagaimanapun, doa menempatkan kita untuk sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan dengan demikian tidak ada pihak lain yang diandalkan oleh manusia. Bukan dengan jampi-jampi ungkapan rumusan kata yang barangkali menjadikan manusia tersugesti untuk menghadirkan kekuatan di luar Tuhan. Bukan itu. Bukan mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi andalan. Dengan demikian pula ia akan berkomitmen untuk berproses menjadi orang-orang yang baik dari hati, telinga, mulut, totalitas hidup, fisik, maupun juga suasana batin yang ada di dalam Tuhan. Bahkan juga melihat hidup ini secara utuh, agar komitmen hidup baik itu juga mewarnai kehidupan dalam kebersamaan sehari-hari. Sehingga orang melihat dalam kebersamaan dengan menempatkan doa dengan segala kebaikannya adalah nilai-nilai etis untuk menempatkan kebenaran dan tidak jatuh di dalam kejahatan. Inilah rumusan teladan doa
dari Tuhan Yesus Kristus dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari hal yang jahat. Dan orang tidak akan memasukkan dirinya larut dalam pencobaan-pencobaan, tetapi bagaimana mengatasi pencobaan-pencobaan itu dengan tetap mohon petunjuk-petunjuk dari Tuhan, perkenan Tuhan, apa yang menjadi cara bagi manusia untuk meyakini Tuhanlah yang akan menolong manusia dapat mengatasi problematika hidup, serta dengan penuh pengharapan mengarahkan hidup juga kepada Tuhan. Dengan demikian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, optimisme di dalam pengharapan melalui doa inilah menjadi kekuatan bagi kita. Dengan doa yang tiada henti kita panjatkan kepada Tuhan sebagai relasi bagi kita tertuju kepada Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Kita ungkapkan dengan kata-kata betapapun sederhana. Kita ungkapkan dalam suasana hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita bisa berlitani dalam kehidupan ini. Ada doa senantiasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau menolong kami dengan sabda sebagai kesaksian dari pemazmur, mengungkapkan suasana batin yang ada dalam dirinya, karena banyak hal yang ia rasakan dalam relasi kehidupan sehari-hari, baik dengan sesama, bahkan juga berhadapan dengan situasi yang sulit karena musuh-musuh yang tidak senang, ataupun juga persoalan pribadi dalam kesaksian kitab Mazmur, secara khusus Mazmur 141. Kami meyakini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan dalam kehidupan kami sebagaimana pemazmur. Engkau perkenan kami terus menjaga relasi sebagai sarana bagi kami berkomunikasi dengan-Mu Tuhan. Mampukan kami memetik hikmah-Nya, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan yang memimpin hidup kami, memberi bukti nyata tentang bagaimana kami bersikap, merespon dan menjalani kehidupan ini yang justru menolong kami untuk terus menjaga kebaikan di dalam kebenaran sebagaimana kehendak-Mu. Sekalipun kadang kami tidak mampu berkata-kata, namun dari lubuk hati yang terdalam karena Roh Kudus bekerja, menjadikan kami terus akan dapat berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mohon kelangsungan berkat untuk setiap tugas kewajiban yang hendak kami laksanakan saat ini. Berkati para orang tua, baik yang sendiri maupun yang masih lengkap sebagai suami istri, yang tidak henti memberikan doa, restu dan keteladanan, bahkan perjuangan hidup untuk memenuhi banyak kebutuhan bagi anggota keluarga. Berkati anak cucu anggota keluarga, saudara bersaudara dalam kebersamaan keluarga, baik yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah, bahkan yang berada di tempat jauh sekalipun. Berkati sebagai keluarga dengan segala aktivitas, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, purna tugas, kewirausahaan, bahkan memanfaatkan jasa online.
Berkati ketika sedang belajar dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi hingga yang pasca sarjana. Berkati kerinduan untuk memiliki banyak hal, kesuksesan, kekuatan, kesehatan. Dengan bertambahnya umur bahkan pula prestasi demi prestasi. Sekalipun bergumul dalam situasi yang sulit untuk menyelesaikan tugas kewajiban, baik pekerjaan ataupun kewirausahaan, tugas-tugas yang diberikan berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan berbangsa bernegara, menyelesaikan studi, ataupun juga mencari pasangan hidup. Kami tetap meyakini penyertaan Tuhan dalam perjuangan dengan doa yang tiada henti berpengharapan kepadamu. Begitu pula ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit karena kondisi kesehatan, yang rutin dalam pemeriksaan kesehatan, rawat jalan maupun opnam di rumah sakit ataupun balai pengobatan. Berkati Tuhan perjuangan untuk merasakan kesembuhan dari Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Begitu pula anggota keluarga yang mendampingi, Tuhan juga senantiasa menganugerahkan berkat. Kami serahkan pula bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan dalam upaya untuk mewujudkan hal baik, mensejahterakan masyarakat bangsa dan negara kami di tengah situasi keadaan politik bangsa dan negara kami. Kami juga senantiasa ingat ya Tuhan akan perubahan cuaca di muka bumi ini dengan berbagai problematika yang ada, khususnya bencana alam sebagaimana terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, hingga menimbulkan korban karena tanah longsor. Tolong kami Tuhan untuk sadar akan pentingnya kembali cinta lingkungan hidup. Saudara-saudara kami yang bergumul dalam situasi yang sulit karena bencana tanah longsor, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan, dan berkati upaya yang baik dengan mereka-mereka yang peduli, para relawan bersama dengan pemerintah untuk bekerja melaksanakan kewajibannya. Kami mohon berkat-Mu pula Tuhan untuk upaya gereja-gereja di dalam mewujudkan kebersamaan, mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan berelasi dengan banyak pihak. Begitu pula hal baik yang terus diupayakan oleh gereja-gereja dalam relasi itu, terus mewartakan kehendak Tuhan. Garam dan terang menjadi bagian dari cara gereja mewujudkan kasih-Mu Tuhan. Berkati pula Radio Petra di dalam melaksanakan setiap tugas kewajiban, pancar siar untuk menyatakan kasih dan perdamaian, sehingga kami terus mewujudkan kasih-Mu Tuhan. Demikian pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kami meyakini kelangsungan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, renungan Ambon pagi, dan saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Bila ada hal yang tidak berkenan, mohon maaf dan undur diri, serta Tuhan senantiasa memberkati para sahabat Petra.